Namaku Melissa. Aku hanya seorang desainer grafis yang biasa pulang malam naik komuter line. Aku menghabiskan waktu di studio kecil, berjuang mencari klien, sementara tanganku masih berbau cat poster dan kopi instan. Itu adalah duniaku. Dunia yang bersahaja, terbuat dari mimpi, bukan marmer. Aku bertemu Yoga di sebuah proyek besar. Dia adalah klien raksasa yang datang dengan rombongan manajer berjas. Klien yang membuat lantai kantor kami terasa terlalu sempit. Yoga Dharma Wangsa. Dia adalah definisi kesempurnaan. Dia tidak pernah memamerkan kekayaannya, dia bicara dengan tenang. Tetapi aku tahu dunia yang ia pijak terbuat dari marmer, dan nasibnya diatur oleh tradisi dan status yang kaku. Dia menarikku dari duniaku dengan begitu cepat. Dengan kehangatan yang tak terduga, ia mengisi kekosongan yang ia rasakan di tengah segala kemewahan. Yoga jatuh cinta padaku, pada kesederhanaan dan tawa konyolku. Dan aku mencintai Yoga yang sesungguhnya. Bukan Yoga Dharma Wangsa, si pewaris konglomerat, melainkan Yoga yang bisa tertawa puas hanya karena memakan nasi goreng pinggir jalan bersamaku. Setelah setahun berpacaran, aku tahu ini gila tapi Yoga nekat melamarku. Tepat di kontrakan kecilku, dengan kotak cincin yang ia sembunyikan di balik bungkus martabak langganan kami. Aku merasa menjadi wanita paling bahagia. Aku bilang ya. Sayangnya, kebahagiaan itu dihancurkan secepat kilat. Momen pertunangan sederhana yang kami adakan di rumah, dengan kehadiran ayah dan ibuku, disabotase. Aku masih ingat pintu rumah kami terbuka keras. Bunda Melissa datang. Bunda Melissa Dharma Wangsa. Ia datang seperti badai, mengenakan setelan desainer yang harganya mungkin setara dengan gaji tahunanku. Tatapan matanya menghujamku, dari ujung rambut hingga ujung kakiku, lalu ke arah orang tuaku. Matanya penuh penghinaan, seolah kehadiranku di sana adalah sampah. Dia menarik Yoga ke sudut ruangan, meludah kata-kata yang menusuk. Kau pikir cinta murahan gadis ini bisa masuk ke silsilah keluarga Dharma Wangsa? Kau pikir cinta bisa membayar harga saham keluarga kita? Puluhan tahun aku membangun nama baik, tidak akan aku biarkan dihancurkan oleh wanita yang hanya mengejar harta anakku. Aku tidak mengejar harta. Tapi Bunda Melissa tidak mau mendengar. Bunda Melissa memberi ultimatum yang tegas. Tinggalkan aku, atau dia akan mencoret Yoga dari warisan, mencabut semua aksesnya, dan mengusirnya dari perusahaan. Yoga menolak ancaman itu. Ini adalah pertama kalinya ia menentang bundanya secara terbuka. Aku tidak butuh kekayaan itu, Bunda. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku hanya butuh Melissa. Penolakan Yoga membuat Bunda Melissa marah besar. Ia pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung. Aku tahu, sejak saat itu, perang telah dimulai. Malam itu, Yoga membawaku ke sebuah guest house yang pernah menjadi milik kakeknya, sebuah rumah tua yang tersembunyi, jauh dari mata publik. Dalam suasana emosional yang intens, Yoga memegang tanganku. Dia bilang, jika dunia tidak memberi kita pintu untuk bersama, kita akan membuatnya sendiri. Dia mengusulkan jalan pintas yang nekat. Kami akan menikah secara sah. Secara agama, tanpa pesta, tanpa diketahui siapapun, kecuali satu saksi terpercaya. Pernikahan akan dilakukan di balik pintu rumah tua itu. Aku takut. Jantungku berdebar memikirkan dosa durhaka. Tapi aku melihat kesungguhan Yoga yang rela melepaskan segalanya demi memegang tanganku. Aku melihat janji yang lebih kuat dari seluruh kekayaan bundanya. Pada malam itu, di balik pintu kayu usang, aku bilang, ya. Itu bukan hanya janji pernikahan. Itu adalah sumpah perang melawan takdir dan status sosial. Pernikahan kami adalah yang paling sunyi, tapi paling sakral. Di balik pintu kayu rumah tua kakek Yoga, dengan hanya ayahku sebagai wali, kami mengucapkan janji. Ayahku gemetar, suaranya tercekat antara haru dan takut akan nasib putrinya. Yoga berjanji dengan suara yang begitu bulat. Sumpah yang ia bisikan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada pintu yang terkunci itu. Tidak ada bunga, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada air mata dan janji tulus. Cincin kawin kami bukan dari berlian Dharma Wangsa yang mewah, melainkan cincin perak sederhana yang Yoga beli dari uang tabungannya. Cincin itu adalah jangkar kami. Kami tahu dunia luar akan menghakimi. Kami tahu Bunda Melissa akan menyerang. Oleh karena itu, kami harus menciptakan dunia ganda. Aku, Melissa, adalah Nyonya Dharma Wangsa di balik pintu, dan gadis komuter lain di luar sana. Menyembunyikan statusku adalah tekanan mental yang luar biasa.
Di tempat kerja, aku harus menolak ajakan makan siang rekan kantor hanya karena aku takut Yoga tiba-tiba menjemputku. Aku harus berhati-hati melepas dan memasang cincin perak kami. Jika ketahuan, itu berarti rahasia terbesar kami terbongkar. Aku harus menanggung kesendirian. Ketika teman-temanku bercerita tentang kebahagiaan pernikahan mereka, aku hanya bisa tersenyum palsu, seolah aku masih single. Itu adalah harga yang harus kubayar, menyembunyikan kebahagiaan terbesar dari semua orang. Yoga menyewa sebuah apartemen sederhana yang jauh dari area elit keluarganya. Apartemen itu tidak mewah, tetapi terasa seperti istana bagi kami karena di sana kami bisa menjadi diri kami sendiri, tanpa bayangan Bunda Melisa. Di sanalah kami membangun rumah tangga dari nol. Perjuangan Yoga lebih sulit. Dia memulai bisnis konsultan IT dari apartemen sewaan kami. Aku sering mendengarnya frustrasi. Aku harus membuat presentasi sendiri, Mel. Aku harus belajar membuat kopi sendiri. Keluhnya suatu malam sambil tertawa getir. Dia yang dulu selalu dilayani, kini harus menghadapi penolakan demi penolakan. Mantan rekan bisnisnya takut. Mereka tahu, menerima Yoga berarti menentang matriark Dharma Wangsa. Aku bangga melihatnya. Yoga tumbuh dari seorang pangeran yang serba ada menjadi seorang pejuang yang gigih. Dia belajar kerendahan hati dan arti kerja keras. Dia berjuang bukan demi nama besar, tetapi demi janji yang ia ukir di balik pintu itu. Kami hampir celaka di Plaza Indonesia. Suatu sore, saat kami nekat keluar untuk mencari perlengkapan apartemen, aku melihat teman lama Yoga, Cynthia, berjalan ke arah kami. Cynthia adalah sahabat dekat Bunda Melisa. Jantungku berdebar kencang. Refleksku bertindak. Aku segera menjauh dari Yoga, berpura-pura sedang melihat etalase toko lain, seolah aku tidak mengenalnya. Yoga menangkap maksudku, tetapi rasa sakit di matanya tak bisa ia sembunyikan. Kami pulang dalam diam yang mencekam, dan malam itu kami bertengkar hebat. "Kenapa kamu menjauhiku, Mel? Apa kamu malu padaku?" Tanyanya dengan suara terluka. Aku menangis. "Aku tidak malu padamu, Yoga. Aku hanya takut kehilangan kesempatan kita untuk hidup bersama selamanya. Jika dia melihat kita, Bunda Melisa akan menghancurkanmu. Risiko yang kita ambil terlalu besar." Kami berbaikan, memeluk erat. Aku tunjukkan cincin perak kami. Aku bilang, "Ini adalah jangkar kita, Yoga. Aku tidak pernah malu denganmu. Aku hanya takut kehilanganmu. Kita harus bertahan sampai kamu cukup kuat." Malam itu, di balik pintu apartemen kami, janji kami di rumah tua itu diperbarui. Kami tahu, kehidupan ganda ini adalah ujian terbesar kami. Bisnis Yoga mulai menghasilkan. Aku rasa, ini adalah saatnya kami membuka pintu itu. Kami merayakan profit pertama kami dengan sepiring nasi goreng yang kami masak berdua di apartemen. Itu adalah nasi goreng termanis yang pernah kumakan. Aku berkata, Yoga, sudah saatnya kita jujur. Kita sudah punya modal untuk hidup. Kita memang tidak butuh lagi restu mereka, kita hanya butuh pengakuan. Yoga setuju, tapi ia ingin menunggu sebentar lagi, sedikit lebih kuat. Ia tahu Bunda Melisa akan menyerang balik dengan kekuatan penuh. Yoga benar. Kami tidak tahu bahwa badai sudah ada di depan mata. Aku tahu ibunya adalah wanita paling cerdas dan paling menakutkan yang pernah aku kenal. Bunda Melisa mencurigai gerak-gerik Yoga. Kenapa Yoga menolak pulang? Dan kenapa uang pribadinya dialirkan ke rekening yang tidak jelas? Bunda Melisa tidak percaya bahwa putranya bisa sukses tanpa uangnya. Ia tidak percaya kami sudah putus. Bunda yang cemas dan merasa dipermalukan akhirnya melakukan langkah yang paling kutakuti. Ia menyewa detektif swasta. Aku merasakan firasat buruk. Setiap kali aku keluar dari apartemen, aku merasa ada mata yang mengawasi. Aku mulai paranoid, selalu melihat ke belakang saat berjalan di lorong. Suatu sore, saat Yoga mengantarku ke depan gang, aku melihat sekilas mobil hitam yang diparkir terlalu lama. Jantungku berdebar. Detektif itu sudah dekat. Detektif tersebut berhasil mengambil beberapa foto. Mereka tidak menemukan bukti pernikahan, tetapi mereka mendapatkan bukti yang lebih memalukan bagi Bunda Melisa. Foto-fotoku keluar masuk apartemen Yoga. Mereka menyimpulkan bahwa kami kumpul kebo, hidup bersama tanpa status pernikahan, menghancurkan nama baik keluarga Dharma Wangsa. Mereka hanya perlu menekan satu tombol untuk menghancurkan kami, dan tombol itu ada di tangan Bunda Melisa. Yoga meneleponku dengan suara tegang, memberitahu bahwa bundanya sudah menerima laporan dan foto-foto itu. Kemarahan Bunda Melisa meledak hebat. Baginya, Yoga tidak hanya menentang kehendaknya, tapi juga membawa aib terbesar bagi keluarga. Bunda Melisa tidak membuang waktu.
Dia merencanakan serangan balik yang besar. Dia menggunakan koneksinya di media sosial dan tabloid untuk membocorkan berita. Tentu saja, berita versi kumpul kebo yang sudah diakhiri dan mencemarkan namaku. Tujuannya hanya satu, menghancurkan reputasiku dan memaksa Yoga kembali ke pangkuannya karena malu. Kami tersudut. Yoga dihadapkan pada persimpangan yang paling menyakitkan. Pilihan pertama, ungkapkan pernikahan kami sekarang. Bunda Melisa akan memperlakukan pernikahan itu sebagai penghinaan ganda, pernikahan rahasia yang ia yakini hanya karena harta, dan ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membatalkannya melalui hukum, mencabut setiap proyek bisnis Yoga. Pilihan kedua, berpura-pura putus. Mengakhiri sementara kehidupan rumah tangga kami, menciptakan jarak, dan memberi waktu bagi Yoga untuk mengumpulkan kekuatan finansial yang cukup, berdiri kokoh di kaki sendiri sebelum mengungkapkan kebenaran yang tak terbantahkan. Yoga tahu, ia harus memilih pilihan yang paling menyakitkan demi melindungiku. Ia harus membiarkan namaku tercemar sebentar, agar aku aman dari serangan hukum dan finansial bundanya. Malam itu, Yoga memintaku untuk kembali ke rumah orang tuaku, meminta kami untuk berpisah sementara. Aku melihat penderitaan di matanya, tapi itu adalah satu-satunya cara. Dia tidak hanya melindungi perusahaannya, dia melindungi janji di balik pintu itu. Keputusan telah dibuat. Kami akan berpura-pura putus. Kami akan menanggung rasa sakit dan cemoohan dunia. Aku harus meninggalkan apartemen kami, meninggalkan rumah tangga kami yang baru seumur jagung. Aku menciumnya lama, untuk terakhir kali sebelum aku pergi. Kami tahu ini adalah ujian terberat, dan kali ini pintu itu harus tetap terkunci rapat, dari dalam maupun luar, sampai kami siap membukanya bersama. Pura-pura putus itu lebih sakit daripada putus sungguhan. Aku harus meninggalkan apartemen kami, meninggalkan rumah tangga kami yang baru seumur jagung. Aku kembali ke rumah orang tuaku, membawa serta koper yang berisi tidak hanya pakaian, tetapi juga beban rahasia yang menyesakkan. Dunia mencemoohku. Bunda Melisa bergerak cepat. Berita online dan tabloid sosialita segera memuat kisah versinya. Pewaris Dharma Wangsa akhiri hubungan dengan gadis miskin yang hanya mengejar harta. Kata-kata itu seperti panah beracun. Di lingkunganku, mereka bilang aku dicampakkan karena kemiskinanku. Di tempat kerja lama, aku menghadapi bullying dan bisik-bisik yang kejam. Mereka menyebutku pelacur sosialita, bahkan setelah aku sudah tidak bersama Yoga. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi aku manusia. Aku terluka. Aku hanya bisa menangis diam-diam di kamar memeluk cincin perak pernikahan kami yang selalu kusembunyikan di laci. Setelah menanggung bullying itu beberapa minggu, aku membuat keputusan. Aku berhenti dari pekerjaanku yang toksik. Aku tidak ingin lagi menjadi korban. Aku tidak ingin Yoga berjuang sendirian. Aku harus kuat dari luar dan terikat dari dalam. Aku memutuskan untuk menggunakan keahlianku. Aku mulai membangun bisnis online desain grafis dan konsultasi kecil-kecilan. Setiap desain yang aku buat adalah balasan untuk Bunda Melisa. Aku ingin mandiri, ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sejajar dengan Yoga. Setiap hari adalah perjuangan. Tidak ada lagi Yoga untuk menguatkanku secara fisik. Aku harus menemukan kekuatan itu dalam diriku sendiri, dalam janji di balik pintu yang terkunci. Sementara aku membangun kekuatan, Yoga menghadapi kehancuran. Dia pindah ke kamar hotel mewah, sendirian, terisolasi, agar publik percaya kami benar-benar berpisah. Dia kehilangan jangkar utamanya, aku, istrinya, tepat di saat ia sedang menghadapi serangan Bunda Melisa, yang berusaha merusak proyek bisnis barunya. Aku tahu dia menderita. Dia tidak hanya berjuang demi bisnisnya, dia berjuang untuk janji di balik pintu itu. Dia harus berpura-pura dingin, berpura-pura acuh di depan publik. Dia adalah pria yang memiliki istri sah tetapi tidak bisa bersamanya. Suatu malam, Yoga mengirimiku foto. Foto pintu kayu usang, pintu rumah kakeknya. Dia bilang, dia mengunjungi tempat itu, berbicara pada pintu yang terkunci. Dia bilang, dia merindukanku sampai rasanya ingin gila. Namun, di tengah isolasi itu, janji kami tetap menjadi sumpah rahasia kami. Kami menjaga komunikasi terenkripsi melalui pesan singkat yang hanya berisi kode-kode rahasia. Setiap malam, kami memastikan komunikasi. Sudah makan, sayang? Tidur nyenyak, cintaku? Itu adalah sumpah rahasia kami. Dan di dalam pesan itu, aku selalu menyertakan emotikon pintu terkunci. Tanda bahwa janji kami masih hidup.
Tanda bahwa perpisahan ini hanya sandiwara. Kami adalah sepasang suami istri yang berjuang dari dua medan perang yang berbeda. Aku tahu masa pengorbanan ini akan segera berakhir. Aku harus bertahan, Yoga harus bertahan. Karena pada akhirnya kami akan kembali ke pintu itu dan membukanya bersama. 3 tahun telah berlalu. 3 tahun adalah waktu yang lama untuk menanggung sandiwara yang menyakitkan. Namun, pengorbanan itu terbayar. Bisnis startup yoga berhasil diakuisisi oleh perusahaan multinasional yang jauh lebih besar dari perusahaan keluarga Dharma Wangsa. Yoga bukan lagi pengusaha pemula. Dia adalah pemain besar. Bisnis desain onlineku sendiri juga sukses dan memiliki basis klien yang kuat. Kami telah menjadi pejuang yang berhasil, terpisah secara fisik, tetapi terikat kuat oleh janji. Kami tidak lagi miskin. Kami tidak lagi membutuhkan sepeser pun uang mereka. Kami siap membuka pintu itu. Yoga meminta pertemuan keluarga besar. Itu adalah undangan resmi, dikirimkan oleh Yoga sendiri, bukan oleh sekretaris Bunda Melisa. Pertemuan itu diadakan di aula utama rumah keluarga Dharma Wangsa. Aku datang ke pertemuan itu. Bunda Melisa tersenyum sinis kepadaku, senyum yang mengatakan, "Lihat." Wanita ini akhirnya datang memohon ampunan. Ia mengira aku datang untuk memohon Yoga kembali padaku. Yoga memulai dengan presentasi tenang mengenai proyek dan keberhasilan bisnisnya. Semua orang terkesima. Kemudian ia menutup laptopnya. "Bunda, Bapak, dan seluruh keluarga," katanya, suaranya lantang dan berwibawa. "Saya tidak mengadakan pertemuan ini untuk pamer kekayaan. Saya datang untuk menyelesaikan hutang 3 tahun yang lalu." Dia mengeluarkan 2 dokumen. Satu dokumen legal yang menunjukkan bahwa semua aset pribadinya, semua hasil jerih payah barunya, telah dialihkan ke namaku, Melisa. Dan dokumen kedua adalah surat nikah bom waktu meledak. Yoga dengan tenang menatap bundanya yang mulai pucat. "Kami tidak bisa kumpul kebo, Bunda. Kami adalah sepasang suami istri yang sah. Kami menikah 3 tahun lalu di balik pintu rumah kakek. Kami tidak mengambil warisan dan kami tidak hidup dalam aib. Kami hanya mengambil hak kami untuk memilih kebahagiaan." Ekspresi Bunda Melisa sungguh epik. Dia marah, dia syok, tapi yang paling utama, dia terlihat kalah. Dia berteriak, mengancam akan membatalkan pernikahan itu. Yoga menghentikannya. "Pernikahan ini sah, Bunda. Kami menunda pengumuman ini bukan karena takut pada hukum, tapi karena kami ingin membuktikan cinta Melisa tidak bisa dibeli dengan kekayaan keluarga. Dan janji kami tidak bisa dibatalkan oleh ancaman status sosial." Yoga kemudian menegaskan, ia tidak mengambil warisan, tetapi ia mengambil istrinya. Ia memegang tanganku di hadapan seluruh keluarga besar Dharma Wangsa. "Melisa adalah istriku yang sah. Kami menanggung cemoohan kalian, sandiwara perpisahan, dan semua penderitaan selama 3 tahun. Dan sekarang kami menuntut pengakuan." Adegan terakhir. Kami kembali ke rumah tua itu setelah konfrontasi. Kami berdiri di depan pintu kayu usang. Pintu yang menjadi saksi bisu. Yoga mengambil kunci. 3 tahun kami menunggu momen ini. Lalu, dengan tawa dan air mata haru, kami membukanya. Pintu itu terbuka lebar, menyambut cahaya matahari, dan menyambut masa depan kami secara terbuka. Kami meninggalkan rahasia, kami meninggalkan masa lalu yang gelap, dan kami berjalan bersama menuju dunia baru. Cinta kami teruji. Kami membuktikan, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan jika itu harus dimulai dari belakang pintu yang terkunci.